Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tentang suaranya agak hilang. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jamaah Langgar Merdeka rahimakumullah. Sesarengan monggo kita puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah tasawuf paring dan dumateng kita sedaya. Nikmat zahir juga khususipun nikmat Islam lan nikmat iman. Monggo kita syukuri sedaya kanthi sarana kita nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nilaraken sedaya aksanipun. Mugi-mugi napa ingkang kita acaraken menika salah satu wujud saking raos syukur kita dumateng Allah. Inggih menika memanfaatkan waktu sakathah-kathahipun kagem kesaenan. Mugi-mugi kita saged istiqomah Allah. Amin. Kami kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kaki ajaran agama Islam utawa keselamatan kita sedaya tentunya dugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi dicatet dados salah satu dari amal kesayangan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita masih di bab sholat jamaah dan tuntunan imamah. Ini sudah masuk pertemuan ke-8. Masih ada beberapa kali pertemuan lagi. Tema kita pada malam hari ini tentang formasi makmum dalam sholat jamaah. Seperti apa harusnya posisi makmum, nanti dijelaskan di sini. Ada 3 hadis, khususnya 2 hadis 386 dan 387 nanti akan menjelaskannya. Hadis 386 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Ini sholat sunnah. Sholat malam nalikanipun Kanjeng Nabi niku bermalam di rumah Ibnu Abbas. Rasul sholat malam, lalu kemudian sholat sunnah berarti ya. Lalu kemudian Abdullah Ibnu Abbas ikut bermakmum kepada Rasul dalam sholat malam tersebut. Faqumtu an yasarihi, aku, kata Ibnu Abbas, berdiri di samping kiri Rasulullah. Lalu kemudian fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, lalu Rasulullah memegang kepalaku min waroi, dari belakang.
Jadi ada makmum sholat di sebelah kiri, Rasul memegang kepala Ibnu Abbas dari belakang. Gambarannya begini, tangan kiri mungkin, anak kecil, masih kecil. Lalu faja'alani an yaminihi, lalu Rasulullah memindahkanku ke sebelah kanannya. Yang awalnya di sebelah kiri, kepalanya dari belakang niku dipegang, lalu ditarik supaya posisinya berada di sebelah kanan imam. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terkait dengan hadis ini, Bapak Ibu rahimahullah, ada beberapa faedah yang kita sarikan dari kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-Sanani. Faedah yang pertama bahwa posisi makmum yang terdiri atas satu orang, posisinya adalah di samping kanan imam, dengan catatan bila makmum tersebut adalah laki-laki dan imamnya juga laki-laki. Jadi kalau makmum dan imamnya adalah laki-laki, maka posisi satu orang makmum itu di sebelah kanannya. Beda kalau makmumnya adalah perempuan, ya berarti tetap berada di belakang, tidak di samping kanan atau samping kiri dari imam ketika imamnya adalah laki-laki. Tapi kalau makmum dan imamnya adalah perempuan, ya sama posisinya seperti ini. Lalu kemudian poin yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kalau satu orang makmum berdiri di sebelah kiri imam, itu hukumnya tetap sah. Alasannya apa? Karena di dalam hadis ini Rasul tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi sholatnya, tapi sekedar menggeser posisinya ke sebelah kanan. Jadi Rasul tidak sampai memerintahkan untuk mengulangi selesai sholat lalu kemudian mau sholatmu mau rasah supaya kamu makmum satu berada di sebelah kiri. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Poin yang kedua ini, meskipun jarang atau tidak populer, dalam 1-2 kasus itu ya terjadi. Misalnya kita makmum masbuk, delalai napa niku jamaah yang kita jadikan imam karena kita telat sama sekali dari imam awalnya, dan itu makmum yang posisinya niku misalnya di tembok, dia paling kanan misalnya. Sementara nggak mungkin kita ngesok tembok ya nggak mungkin, kecuali kalau orang yang kita jadikan imam itu mudeng, kita tarik dia ke belakang supaya bisa memosisikan diri antara imam dengan makmum dengan benar. Tapi ini kan kadang-kadang ya gawe soloyo, nah saya ngerti ya usah malah emosi, tarik aku lagi sholat nantang dia kan
lagi. Kadang-kadang nggak semuanya tahu. Maka meskipun ini jarang, hanya sebagian ulama yang mengatakan itu ya bermakna dan berguna dalam kasus-kasus tertentu. Ya misalnya lagi kalau kita delalai imami satu orang makmume itu pun sepuh, sementara temboknya itu ada di sebelah nopo kiri, makmum itu tuh cekelan tembok gitu. Ini kadang-kadang kalau di kejadian seperti itu ketika makmumnya adalah bapak-bapak sepuh yang tidak bisa kita kondisikan untuk di sebelah kanan, tetapi bahwa ini kondisi tidak normalnya. Kondisi normalnya itu ketika sendirian makmum berada di sebelah kanan. Dan maka sebisa mungkin makmum ya berada di sebelah kanan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, di sebelah kiri pun tidak apa-apa. Tetapi yang namanya darurat atau hukum alternatif itu baru dipakai ketika hukum asalnya nggak bisa diaplikasikan, nggak bisa dipraktekkan. Itu kaidah. Lalu kemudian poin yang ketiga, berdasar zahir dari hadis ini, kan tadi redaksinya fakumtu an yasari, aku berdiri di sebelah kiri, lalu di akhir dikatakan faja'alani an yamini, lalu Rasul menjadikanku di sebelah kanannya. Berdasar zahir dari hadis ini, posisi berdiri makmum satu orang itu sejajar dengan posisi imam. Karena niku wau redaksinya menjadikanku berada di sebelah, yang namanya sebelah itu ya pas njejer. Tidak kalau di sebelah tapi agak belakang atau biasanya ini mutlak ya. Maka berdasar dari hadis ini ada posisi berdiri makmum itu sejajar. Yes. Nyuwun ngapun teman, kondisinya kurang. Ini suaranya dibagi-bagi ya. Jadi posisi berdiri makmum satu orang itu sejajar dengan posisi imam. Ada yang mengatakan demikian. Ini menurut mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali mereka mengatakan bahwa berdasar hadis ini posisi imam dan makmum itu sejajar kalau satu orang. Nah, biasanya di kita niku yang mundur ora ketan sithik. Enten ta nggih? Niku menurut sebagian ashab Syafi'i, makmum agak sedikit mundur dan tidak sejajar dengan imam. Dan ada dalilnya di dalam mazhab Syafi'i supaya tidak sama. Tetapi ketika kita sama plek dengan imam pada posisi makmum tunggal seperti ini, itu ya boleh. Dasarnya hadis ini, mazhab Hambali mengatakan demikian. Kalau kita mundur rakitan sithik itu berarti kita mengikuti mazhab Syafi'i. Sing penting ora luwih maju. Soale sing dadi imam kuwi kudune sing paling ngarep. Ya sejajar nih. Dan insyaallah kita sudah mempraktekkan ini. Lalu hadis 387.
Wa an Anasin qala, dari sahabat Anas berkata, qala Rasulullah bersabda. Wa an Anasin qala, dari sahabat Anas berkata, Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat. Faqumtu wa yatimun khalfahu. Lalu aku, kata sahabat Anas, dan seorang yatim itu berdiri di belakangnya. Ini kasusnya berarti sholat ada 2 makmum dan 1 makmum perempuan. Wa Ummu Sulaimin khalfana, sementara Ummu Sulaim itu berada di belakang kami. Ini hadis muttafaq alaih, lafalnya dari Imam Bukhari. Faedahnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Posisi makmum yang terdiri atas 2 orang itu di belakang imam. Meskipun salah satu dari makmum itu adalah anak kecil yang belum balik. Jadi dikatakan yatim itu kan ketika belum balik. Nah, wis gede ya ora yatim. Awak dhewe iki kabeh yatim berarti. Ditinggal bapak atau ibu. Tapi ini standarnya sebelum balik. Jadi meskipun yang satu itu adalah anak kecil yang belum balik, belum ada kewajiban sholat, kalau makmumnya itu 2 orang, posisinya berada di belakang, tidak di samping kanan dan di samping kiri loh ya. Yang ngoten niku kaya wong jagong niku. Ana sing napa menemani. Tapi di belakang. Posisi di belakang imam. Di belakang imam. Nah, hal teknis biasanya ketika awalnya hanya 1 orang makmum, lalu kemudian datang makmum yang berikutnya, kita adalah memberi isyarat kepada makmum itu, katanya yang perlu dijawel, yang perlu ditarik untuk membentuk shaf di belakang imam. Teknisnya gitu. Lalu kemudian posisi makmum perempuan itu tetap berada di belakang posisi makmum laki-laki. Meskipun makmum perempuan itu cuma seorang diri ya. Kalau nanti ada setelah pertemuan ini sepertinya itu ada hadis yang menegaskan kalau orang jamaah tapi kok gawe shaf dewi sendirian, itu ada yang mengatakan tidak sah hadisnya, itu ada yang mengatakan yang lain, bisa kita bahas. Tetapi khusus untuk posisi makmum perempuan yang sendirian, niku posisinya tetap di belakang posisi makmum laki-laki. Meskipun makmum perempuan itu seorang diri, dan meskipun shaf dari makmum laki-laki belum terisi penuh. Misalnya kalau saya tentang beriki shaf laki-laki, shaf pertama penuh, shaf kedua tidak penuh, ibu-ibu tetap tidak boleh untuk mengisi shaf kedua yang tidak penuh tersebut, tetap berada di belakang. Ini nggih sampun terbelah kita di sini. Lalu kemudian hadis yang ke-388 ya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Abu Bakrah niki pernah datang sholat jamaah bermakmum dengan Rasulullah. Datang ke masjidnya itu ketika Rasul sedang posisi ruku.
Misalnya awak dhewe sholat jamaah neng masjid, baru sampai pintu niku lagi wis ruku. Faroka'a qabla ayasila ila sof. Lalu Abu Bakar itu mulai dari pintu niku pun ruku. Karena nek mboten wonten sahabat sing ngaten iki awak dhewe ya ora. Ruku itu dari pintu sebelum beliau sampai ke barisan. Lalu selesai sholat. Jadi ini napa nggih mukjizate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu seperti punya spion. Apa yang ada di belakang beliau itu kelihatan sejelas ketika beliau melihat ke depan. Lalu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai sholat Kanjeng Nabi niku dawuh kepada Abu Bakar ini, zadakallahu hirsan wala ta'ud, ya terasa. Ya moga-moga Allah menambah keutamaanmu atau nopo keseriusanmu untuk melakukan kebaikan ning aja dibaleni meneh. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Ya sampai ning aja baleni ya, ngoten. Niki diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Abu Dawud, wazat Abu Dawud fi dalam riwayat Abu Dawud ada keterangan ngeten. Faroka'at nasofi summa masya ila sufi. Abu Bakar itu ruko dari pintu, ngoten nggih. Lah dalam posisi ruko itu dia jalan sampai menuju sof. Ya jalannya sambil ruko nih untuk menuju sof. Iki ben apa niate? Ben ora ketinggalan sareka. Ngoten. Itu niatnya seperti itu. Ya monggo makin ada praktek ya. Diguyu wong. Tetapi ada kejadian seperti ini ya. Ini faedahnya apa itu ya? Makmum yang mendapati imam sedang rukuk niku baru boleh ikut sholat berjamaah ketika sudah sampai dalam barisan shaf. Karena nopo? Karena dawuh Kanjeng Nabi niku wau ya kasarane ngono kuwi ya ini aja dibaleni. Berarti kan ya aja dibaleni meneh. Bagi orang yang sudah mendengar seperti ini ya aja dibaleni. Ya. Tapi nanti menarik Bapak Ibu rahimakumullah. Cara membacanya itu nanti itu berpengaruh pada maknanya. Nanti di poin yang ketiga. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa makmum yang langsung ruku ketika mendapati imam sedang ruku meskipun belum sampai ke dalam barisan shaf itu sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dalam hadis ini Rasul tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya. Ada yang membantah pendapat ini, yo karena waktu itu Abu Bakar mudeng. Hukum bagi orang yang nggak tahu itu ya diangkat, artinya nggak dianggap, dimakfu. Setelah tahu ya nggak boleh. Tetapi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Lamun bawa dua ikut yang mana? Ruko kok dalam kok pintu demi mendapatkan satu rakaat bersama imam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat dari riwayat atau dari Ibnu Zubair berkata, ada asar yang mengatakan begini: apabila seseorang masuk masjid dan mendapati orang-orang sedang rukuk, maka rukuklah meskipun belum sampai shaf. Lalu dengan posisi rukuk seperti itu hendaklah dia berjalan sampai ke barisan shaf. Itu dawuh Ibnu Zubair.
sesungguhnya itu termasuk dari sunnah. Sahabat tidak mungkin gawe-gawe bid'ah. Tidak mungkin. Atau yang meriwayatkan ini beliau mengatakan, aku melihat sendiri Ibnu Zubair melakukan itu. Jadi Abdullah bin Zubair yang mengatakan demikian ini tadi diceritakan oleh Atha, itu yang melakukannya. Lalu Ibnu Jurayj yang melihat Atha, dia mengatakan aku juga melihat Atha melakukannya. Jadi sampai masjid terus dia rukuk, Ibnu Zubair itu langsung rukuk juga. Lalu dalam posisi rukuk seperti itu dia berjalan menuju shaf. Ini tidak disarankan bagi yang sudah agak sepuh karena boyon jalan bungkuk kayak gitu. Atau juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, kenapa kok bisa terjadi perbedaan kayak gini? Kata Imam As-Sanani, perbedaan pemaknaan ini bisa saja terjadi, kata beliau, karena perbedaan cara membaca kata wala ta'ud itu tadi. Zaman biyen kan mboten wonten harokate, mboten wonten titike. Ngoten nggih. Yo bener-bener gundul huruf Arab niku. Jadi ada yang baca wala ta'ud, ada yang baca wala tu'id, ada yang baca wala ta'du. Kuwi padha-padha tulisane ngoten niku. Lah, tiga pembacaan yang berbeda itu menyebabkan tiga pemaknaan yang juga berbeda. Apabila dia dibaca wala ta'ud dari i'adah, artinya jangan mengulanginya lagi, seperti yang kita terjemahkan ini. Ning aja dibaleni meneh. Itu ketika kita mengatakan wala ta'ud. Tetapi apabila dibaca wala tu'id, itu artinya kamu tidak perlu mengulangi sholatmu. Zadakallahu khirsan wala tu'id. Semoga Allah menambah keutamaanmu dan kamu tidak perlu mengulangi sholatmu. Betul ya? Ya tergantung awak nanti ikut yang baca wala ta'ud atau wala tu'id. Kalau wala tu'id berarti kita bisa dari sana niku posisi ruku. Sedangkan bila dibaca wala ta'du, ta'du nih bukan ta'du, wala ta'du itu artinya jangan berlari, sebagaimana riwayat dari Ibnu As-Sakan. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu As-Sakan itu, Abu Bakar itu ketika tahu Rasul niku sudah rukuk, dia lari-lari untuk mengejar supaya nggak tertinggal dari rukuk Rasul tersebut. Maka Rasul kemudian mengatakan, ini semoga Allah menambah keutamaanmu, ning ya ora usah loyang mlayu ngono kuwi, dak-duk ngoten niku. Zaman dulu mungkin nggak begitu terdengar ya karena tanah. Tapi kalau itu di lantai 2 atau zaman biyen awak dhewe salate niku dari langgar kayu ngoten kae. Karena ketika lari kan ya terdengar. Jangan berlari. Tapi kata Imam As-Sanani yang paling tepat adalah yang dibaca wala ta'ud, yakni janganlah mengulanginya lagi. Tetapi kata beliau, meskipun lebih tepat dibaca wala ta'ud, kata zadakallahu khirsan, semoga Allah menambah keutamaanmu, itu sudah cukup menegaskan bahwa memang tidak perlu diulangi sholat seperti itu. Artinya tetap sah. Ini Imam As-Sanani ini berdiri di dua kaki, dia wala ta'ud tetapi juga wala tu'id. Ojo ulangi, ning ya ora apa-apa, ora usah mbok ulangi sholat. Ngoten nggih. Jadi niki wonten kasus yang kayak gitu. Ini penting untuk kita ketahui supaya sewaktu-waktu nek awak dhewe nonton wong kok modele ngono kuwi. Kuwi aja
karena ada dasarnya. Atau kalau kita ingin kayak gitu, yo monggo yono seperti itu. Hati-hati nek terus ditunggangi caci lek dikira ngajak guyon. Tapi niku nggih, ada keterangan kayak gitu. Ini terkait dengan keutamaannya menjaga supaya tidak tertinggal dari imam. Sampai seperti itu ngoten lho usahane para sahabat niku supaya enggak tertinggal. Insyaallah wonten Bapak Ibu mugi-mugi iki manfaat nyuwun ngapunten kondisi tidak begitu baik. Alhamdulillah disampaikan manfaat dan wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.